Selamat siang, saya Adrian. Video ini dibuat sebagai final skill assessment to course DevNet Associate. Kali ini saya akan membahas modul 882 Lab, yaitu comparing CLI dan SDN controller untuk manage network. Untuk modul ini ada prerequisite yang harus kita lakukan, yang harus kita siapkan. Itu network topology dengan 3 buah router, 6 buah switch, 4 host, 1 admin, dan 1 example server. Dan pada saat testing juga kita akan menambahkan controller, 1 PT controller. IP address-nya disesuaikan dengan subnet mask/24. Objektifnya adalah explore network topology, lalu menggunakan CLI untuk mengumpulkan informasi, configure SDN controller, lalu menggunakan SDN controller untuk discover topologi, menggunakan SDN controller untuk mengumpulkan informasi, menggunakan SDN controller untuk configure network setting. Background atau skenario-nya ini yaitu menggunakan paket tracer. Kita akan mengkomparasi perbedaan manage network menggunakan CLI dan software defined networking atau SDN controller untuk manage network. Pertama, kita explore network topology. Bagian kita akan menjadi familiar dengan network topology yang akan kita coba. Itu kita lihat kita mempunyai 4 host, 6 switch, dan 3 buah router, 1 isi admin dan 1 example server. Networknya sudah dikonfigur dengan router menggunakan SPF versi 2, SSH-nya seluruhnya sudah enable, menggunakan password user Cisco, password Cisco 123, tanda seru. Router 1 tanpa host, router 2 LAN versi 4 dengan di static IP, lalu router 3 menggunakan DHCP untuk LAN 1 dan LAN 2, switch tanpa VLAN layer 2. Lalu semua router termasuk ada di LAN 1. Kita akan verifikasi, kita coba ping. Kita ping dari admin. Coba kita ping dari admin ke example server. Kan 1.1 100. Oke, sudah reply, koneksi sudah oke, berarti di bagian ini kita akan akses device dari admin. Isi admin kita akses switch 3. Admin kita akses switch 3. SSH min L, password Cisco, user Cisco. Lalu masukkan IP address router switch 3. 4. Passwordnya Cisco 123. Sudah berhasil masuk, lalu screen. Sudah masuk, kita akan cek versi dari router tersebut. Cek versi, show, input, release. Kita lihat versi router, router yang sedang kita SSH. Lalu kita copy hasilnya dan simpan dengan nama software version di Notepad.
copy, lalu paste. Dokumentasikan semua switch dan router. Kita lakukan hal yang sama untuk semuanya. Switch dan router kita cek versinya. Kita coba beberapa ya. Coba router R1, biasa, min-L, Cisco, IP-nya. Biasa, min-L, Cisco. Oke, sudah masuk ke router 1, kita cek juga versinya, show version, release. Kita copy, kita ambil sampel switch yang lain, ambil sampel switch. SSH, min-L, Cisco. Oke. Show version is include release. Oke, ya sudah. Ambil sampel aja. Ada switch router switch layer, dan SWL 1, switch layer 1, switch layer 1, dan switch L1 itu namanya. Nama itu hanya naming aja ya. Lalu kita exit stationnya. Exit. Oke, sudah masuk lagi ke command prompt admin. Selanjutnya kita akan configure PT controller. Sebelumnya network administrator menggunakan bash script atau SNMP enable software untuk complete proses yang seperti tadi. Untuk proses-proses seperti collect informasi di router dan switch. Tetapi pada saat diperkenalkan SDN, proses ini menjadi banyak pengembangannya. Paket tracer menyediakan simple controller untuk mensimulasikan SDN controller. Pada bagian ini kita akan connect dan mengkonfigur controller. Untuk mempelajari paket tracer implementasi tentang network controller, kita bisa cek juga di paket tracer dan memilih help, lalu pilih content, configuring device network controller. Kita lihat help, content, configuring device, lalu network controller. Di sini kita bisa lihat panduan step-step untuk configuring network controller. Nah, untuk network controller kit yang kita gunakan, kita harus add di paket tracer. Kita pilih end device network controller. Lalu kita simpan di dekat SWL1, switch SWL1. Dan namanya sudah harus controller kosong. Belum kita ganti. Kita cek end device, media network control, kita simpan di dekat switch layer 1. Di sini lalu kita akan koneksikan network controller kita dengan switch dengan SWL1. Koneksikan menggunakan copper straight through cable. Untuk di network controller kosong dikoneksikan ke gigabit layer 0, sedangkan di SWL1 kita lihat interface yang kosong. Di sini pilih lightning bolt, lalu copper straight through. Ethernet 0, kita pilih yang paling atas saja yang kosong, gigabit Ethernetnya. Oke, selanjutnya kita configure connectivity di controller 0. Di controller 0, kita pilih config, lalu kita set gateway atau DNS IP4. Kita pasang IP 101.1 sebagai gateway.
Oke, kita masuk ke network controller, config global, gateway-nya kita masukkan. Oke, sudah. Lalu di bagian interface, di gigabit internet 0, kita konfigurasi IP address-nya. IP address-nya menggunakan 192.168.1.154. Subnet mask-nya 255.255.255. Controller, kita masuk ke gigabit internet. Oke, pakaiin aja konfigurasi ini. Network sudah otomatis terisi. Selanjutnya di bagian kiri ada tab real world, pilih controller. Apabila server statusnya stop, maka kita bisa lanjut ke substep selanjutnya. Tapi bila statusnya disable in preference, kita perlu cek lagi. Kita harus enable external access dengan mengikuti step yang di bawah ini. Kita cek dulu statusnya sekarang di real world controller. Statusnya sudah stop. Berarti kita tidak perlu cek, kita tidak perlu enable external access. Lalu apabila server status stop, kita katakan enable. Status berubah menjadi listening port 58.000. Oke, kita enable listening port sudah oke, udah listening. Nah, dengan kita verify dari admin, kita verify connectivity ke control 0. Kita coba ping aja control 0-nya. Tadi IP address-nya 0.254 ya. Kita ping dari admin. Ping. Oke, sudah terkoneksi. Koneksinya sudah oke, lanjut. Ya, kita akan register user dan log di control 0. Dari admin kita buka web browser. Dari admin kita close dulu. Kita buka web browser. Oke, web browser. Lalu masukkan IP controller 0 tadi. Untuk kita setup user di situ. Controller tadi, kita masukkan IP-nya. Enter. Ya, kita setup user. Username-nya gunakan Cisco. Passwordnya Cisco 123. Tanda seru. Kita setup ini username dan password bisa apa aja. Setelah setup, kita setup dulu. Kita setup Cisco 123. Cisco 123. Cisco 123. Oke, setup. Sekarang kita coba login dan cek dashboardnya. Cek dashboard. Oke, kita coba login Cisco 123. Login. Oke, ini dia dashboardnya, dashboard dari network controller. Kita pada bagian ini kita akan menggunakan SDN controller untuk discover topologi. Kita akan konfigur controller 0 untuk menggunakan Cisco Discovery Protocol atau CDP. Lalu kita akan otomatis mendiscover ada 9 network device di topologi. Controller 0 juga akan discover 5 host device yang aktif di network. Nah, caranya adalah dengan pertama kita add credential untuk akses network device-nya. Pada network controller GUI, klik menu button pada Cisco logo. Lalu pilih provisioning. Cisco, pilih provisioning. Kita juga bisa add manual network device di sini, tapi kita akan pilih credential dulu. Di sini ada add network device, tapi secara manual.
Nah, kita set dulu kredensial untuk akses network device tersebut. Tambahkan kredensial baru, username-nya menggunakan Cisco, passwordnya Cisco 123. Pentung, enable passwordnya kosongkan, lalu description-nya admin kredensial. Username Cisco 123. Nomor passwordnya kosong, description-nya admin kredensial, oke. Kredensial tersimpan sudah di control 0. Selanjutnya kita gunakan CDP untuk discover semua network device ada di topologi. Pilih discovery, lalu tambahkan discovery, add new discovery. Pilih discovery dulu, discovery, lalu add discovery. Ini kita akan masukkan switch SWL1 sebagai untuk namanya. SWL1. IP address-nya, IP address SWL1. Lalu untuk kredensialnya, kita masukkan kredensial tadi kita bikin admin kredensial. Pilih add. Di sini kita butuh waktu untuk collecting tracernya. Oke, kita tunggu. Di password juga, fast forward ya lebih cepat. Baru kita menunggu. Konflik. Nah, satu lagi. Oke, sudah selesai. Lalu selanjutnya kita akan menggunakan control GUI untuk melihat informasi tentang network device dan host yang ada di topologi. Kita bisa lihat topologi yang dibuat oleh controller dan kita bisa cek path trace untuk net di across the network. Kita bisa lihat list network device yang ditemukan dengan cara klik network device. Nah, di sini kita lihat network device. Network device-nya ada switch layer 1, switch SWL1, lalu R1, R3, R2, SWR1, SWR2, ada 4, SWL2. Kita bisa software version juga sudah deteksi. Kita bisa list semua host device yang ditemukan juga yang sudah terdiscover. Kita bisa lihat di dashboard. Di dashboard. Lalu di dashboard kita lihat network controller dashboard, bisa lihat di sana. Oke. Kita ada 6 host, 9 device. Kita lihat, kita bisa lihat QoS, network device, dan host.
Pada gear host kita bisa lihat ada host dan assurance. Sini kita bisa lihat host-hostnya dalam keadaan network assurance-nya kondisinya 100%. Kita juga bisa lihat layer 2 dan layer 3 connectivity, layer 2 network health-nya. Sempat ada glitch. Oke, lanjut. Kita lihat topologi create yang di create oleh controller node. Kita bisa pilih topologi. Nih, topologinya harusnya sesuai ya dengan yang ada di paket tracer. Kita bisa klik dan drag device icon, lalu rearrange topologi. Tapi kita nggak akan ke save itu di topologi workspace-nya. Bisa kita lihat, kita bisa geser, lalu ini seharusnya sama dengan di paket tracer sini. Oke, lanjut kita akan lihat path trace. Kita bisa lihat path dari satu device ke device lain dengan menggunakan path trace. Path trace, kita pilih path trace. Kita bisa ya tes dari PC1 ke PC4. Masukkan IP PC1 itu PC1 230 PC1 tambahkan source destination-nya PC4. Oke. Lalu kita bisa lihat patrice-nya. Ini keunggul. Kita lihat patrice-nya yang terlihat hanya di layer 3 device information yang di list. Sedangkan untuk switch kan ditulis sebagai unknown device karena kita hanya menggunakan switch layer 2. Lihat di sini PC1 ke PC4. Kita lihat ada router melewati 2 router, sedangkan switch-nya ditulis unknown. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan SDN controller untuk mengkonfigur network setting. Keunggulan dari network otomatisasi menggunakan controller adalah kemampuan untuk mengkonfigur network global dan network setting dan policy untuk semua device. Lalu push konfigurasinya dalam satu klik, dalam satu tombol. Pada bagian ini kita akan konfigur network controller node, lalu untuk network setting, DNS, NTP, dan syslog. Lalu kita akan push konfigurasinya ke semua network device. Selanjutnya kita akan verify dan test policy-nya. Pertama kita cek dulu, kita investigate konfigurasi di sample X server. Kita buka sampel server, kita cek konfigurasinya. Perlu dicek adalah DNS. DNS akan ada satu record, yaitu example.com. Config service DNS. Nah, ada satu record example.com dan ini sudah enable. Selanjutnya service syslog dan NTP juga sudah dipastikan sudah enable. Syslog sudah enable. NTP juga sudah enable. Untuk syslog saat ini hanya ada 2 report pada. Oke, lanjut kita konfigur global policy untuk DNS, syslog dan NTP. Dari admin kita buka web browser.
Kita buka lagi controller nol yang tadi. Ini masih terbuka. Sudah kita main ke dashboard. Dari dashboard kita buka policy. Saat ini kita buka, kalau kita buka policy, di policy ini kita bisa set up scope dan juga policy sendiri. Tetapi saat ini kita akan coba configure network setting. Pilih network setting. Lalu pada tab network setting kita akan configure DNS. Masukkan example.com sebagai domain name dan IP 192.168.101.100 sebagai IP address. Example.com sebagai domain name, kita cari DNS, domain name example.com, IP sebagai IP address ini. Lalu save. Oke, sudah sukses. Selanjutnya NTP menggunakan IP 11100 sebagai IP address. NTP save, lalu syslog dengan 101.100 juga. Syslog 101.100 save. Oke, sudah selesai. Kita konfigurasi DNS, NTP, dan syslog. Kita push konfigurasinya ke semua network, membernya. Oke, push config. Kita cek kembali setting yang akan kita push. Kita akan push DNS, konfigurasi DNS, NTP, dan syslog. Pilih OK. Oke, sudah save successfully, berarti sudah di push dengan sukses ya. Kita akan verify konfigurasi yang sudah kita push. Kita akan verify dari router 1. Dari router 1. CLI pilih router 1, lalu pilih router 1, pilih CLI. Oke, sudah masuk. Enable, lalu show run, begin IP domain. Oke, enable, show run, begin IP domain. Jadi kita lihat konfigurasinya sudah terpush, sudah masuk ke router 1. Domain name-nya example.com, IP server name-nya 101.100. Selain itu kita bisa cek juga NTP association-nya. NTP association tapi biasanya untuk pakai restart bahkan waktu ya. Itu time to propagate. Kita cek dulu aja. Oke dulu. Show NTP association. Oke, NTP association-nya sudah sesuai 101.100. Kita juga cek show clock. Show clock. Oke, 410. 2020. Kayaknya menyesuaikan di server ini. Oke, nggak masalah. Kita lanjut. Kita lihat loggingnya. Apakah loggingnya sudah di-push ke IP yang seharusnya. Show run logging. Oke, login sudah masuk lognya ke 101.100. Kita tes loggingnya, apakah sudah terlogging dengan benar. Kita akan coba shutdown serial 010, lalu kita reactivate kembali.
Kita shutdown interface-nya, configure ke terminal, lalu masuk ke interface-nya, interface test 010, shutdown. Oke, sudah done. Lalu kita aktifkan kembali interface-nya. Oke, sudah end. Terverifikasi di example server ketika dislognya sudah masuk di example server log ya, dislognya sudah masuk. Berubah ada tadi kita interface-nya up, kita interface-nya saat state down. Sudah masuk semuanya. Oke. Ya. Oke, sudah selesai untuk modul ini. Kita bisa simpulkan bahwa dengan menggunakan SDN, konfigurasi network akan lebih cepat, lebih mudah, dan untuk resiko misconfig bisa dikurangi, bisa mengecilkan agar tidak terjadi network outage. Sekian klub kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.